Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudara sekalian, ikhwatul muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Khadijah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini, detik ini, amalan kita semoga seluruhnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqomah. Tidak lupa di penghujung bulan suci Ramadan ini, pada malam-malam terakhir ini, yang sebentar lagi bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Marilah kita perbanyak doa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana doanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha pemberi taubat, Maha memaafkan dan menyukai hamba-hambamu yang bertaubat. Maafkanlah aku ya Allah. Dan ada juga redaksi lain, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, masukkanlah aku dalam surgamu karena keridhoanmu, dan aku berlindung dari nerakamu karena kemurkaanmu ya Allah. Perbanyak doa ini. Maka dari itu kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu senantiasa berlumur dosa, yang selalu senantiasa salah, luput dan dosa, kalau kita terus menerus lurus kenceng baik terus, tidak akan mungkin. Pasti ada melesetnya, ada kesalahannya, ada kekhilaafannya. Kalau manusia lurus kenceng terus jadi malaikat, betul kan? Sebaliknya gitu, manusia kalau salah terus jadi setan, nggak ada benernya, betul kan? Makanya hakikat manusia adalah tengah-tengah, tidak setan, tidak malaikat, tengah-tengah. Telah disebutkan ya, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina wa tawwabun. Sesungguhnya anak cucu Bani Adam selalu berbuat salah dan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang salah dan dosa adalah bertobat, segera bertobat. Makanya manusia kadang salah, kadang benar. Kalau ada salah di antara kita, ya tolong dimaafkan semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir di malam ini di Masjid Khadijah ini semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Inilah saya berharap, Anda juga berharap semua, karena Lailatul Qadar itu yang main-main ya. Turunnya hanya satu malam, walaupun dalam 10 hari di bilangan ganjil. Kita harus cari di situ. Makanya enggak disebutkan di malam 21 apa 23 atau 25 27, enggak disebutkan.
Tidak ada hadis yang sokeh dan sore, tidak ada. Kalau ada, orang pasti niteni, wes gak tahu terawih, sing penting pun 25 ini. Kalau ketahuan Lailatul Qadar bocornya di tanggal 25, pasti manusia akan berbondong-bondong, mungkin sampai Pak Yaya menggelar karpet di sana. Ya. Kalau ketahuan bocornya Lailatul Qadar, karena ini dirahasiakan oleh Allah, maka kita wajib ikhtiar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ada yang dalam hadisnya disebutkan, ada qala Allah, qala Rasulullah. Ada sunnatullah, sunnatur Rasul. Makanya ada disebutkan yang mestine wis sunnatullah misalnya. Nah, ada sunnatullah. Nah, sunnatullah itu adalah kejadian-kejadian ketetapan yang terjadi karena Allah. Ini masih dibagi dua, yaitu ada ketetapan yang bentuknya pasti terjadi sampai kiamat, dan ada yang berubah-ubah. Ada qada dan qadar. Ada qadarullah, qadarullah. Wong wingi sehat, saiki wingi mati, padahal sehat gak loro, wis qadarullah. Nah, ketentuan Allah. Jadi seperti Allah menciptakan langit, bumi, ya, terus manusia, hewan, tumbuhan, bahkan sakit, ini semua ketentuan ketetapan Allah yang pasti. Kematian itu pasti, seperti itu. Ada ketentuan Allah yang berubah-ubah, misalnya panjenengan sakit kepala, misalnya sakit kepala, terus diobati bodrek atau apa? Budrek tambah budrek. Nah, itu sembuh. Tapi ketetapan Allah yang sakit tadi bisa sembuh asalkan ada ikhtiar. Misalnya tadi kita lapar, ya, lapar ini adalah ketentuan Allah, ya, kodoknya Allah. Tapi kita bisa mensiasati dengan ikhtiar. Dengan lapar kita makan jadi kenyang, dengan haus kita minum, seperti itu. Dan ada yang disebut dengan qala Rasulullah tadi, ya. Jadi ada yang ketentuan kejadian yang ada pada Rasulullah. Sunnatul Rasul. Sunnatul Rasul adalah sunnah. Jadi sunnah-sunnah yang dikerjakan, ya, perbuatan, ucapan, diamnya Nabi, persetujuannya Nabi, ini semua sunnatul Rasul. Jadi kita harus ittiba, wajib mengikuti, karena contoh sudah ada. Nabi yang diturunkan itu sebagai contoh. Seperti mobil baru, ada buku panduan juga, itu adalah contoh supaya mobil ini lebih baik lagi, ya kan, diservis dengan baik. Manusia juga gitu, diberikan contoh, yaitu Nabi sekaligus Rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi menerima wahyu, ya, Nabi menerima wahyu dan dijalankan, diamalkan dirinya sendiri. Kalau Rasul itu menerima wahyu sekaligus memerintahkan kepada umatnya. Makanya akan ada Nabi tapi tidak Rasul. Ada yang Nabi sekaligus Rasul, seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, marilah kita saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam detik-detik terakhir ini di bulan Ramadan, kita wajib muhasabah diri. Yang menjadi patokan itu setelah Ramadan ini loh. Setelah Ramadan kita akan menjadi orang yang tatakun, ya, atau kita yang mengabaikan dari sebulan Ramadan ini. Yang biasa kita puasa di bulan Ramadan, insya Allah di bulan-bulan yang lainnya 11 bulan kita terbiasa dengan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya. Terus puasa sunnah-sunnah lainnya, puasa Daud sehari puasa, sehari tidak, seperti itu.
Jadi yang biasa di bulan Ramadan kita bangun ya seperti kamalam, kita usahakan di luar Ramadan kita juga bangun dan sholat malam seperti itu. Jangan sampai ya kita setelah Ramadan ini semakin futur, ya semakin grafiknya melemah, putus asa dengan amalan-amalan kita. Makanya dari kita semua ini wajib ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, keluargamu dari api neraka. Terutama generasi muda ini. Generasi muda penerus umat ini, kalau bisa yang punya anak cucu ini bawa ke masjid sebagai penerus, sekaligus nanti menjadi penolong syafaat kita di yaumil kiamat. Untuk itu marilah saya tutup dengan doa agar senantiasa hajat kita terkabul, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua dan dijauhkan dari bala, musibah, kejelekan, keburukan, kesulitan, penyakit serta kehilangan. Diperpanjang umurnya yang barokah, dijadikan anak cucu kita soleh-solehah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang berlimpah barokah dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jamiah.